Oh, kenapa nih? Indonesia nekat hajar panitia SEA Games Kamboja. Oh, macam wasit ni dorang pergi apa? Gaduh. Woi, mengamuk betul. Ini mesti ada ndak puas hati nih. Ada nih perkara yang dibuat biasanya wasit. Itulah mau jadi wasit ini bukan sembarangan. Salah sikit saja habis. Apa lagi salah besar. Aduh. Sebab yang memandang sukan SEA ni bukan satu orang. Kalau satu orang mungkin boleh lagi ditipu-tipu kan. Tetapi yang ini nih sukan SEA, sukan besar. Jadi live lagi begitu, ramai orang nampak. Jadi setiap kesalahan itu memang jelas. Jadi apa yang telah berlaku? Mari kita tengok dulu. Kamboja kembali mencurangi Indonesia. Oh. Detik-detik pelatih karate Indonesia karate Kamboja baku hantam. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkap. Apa? Pelatih karate Indus adanya dugaan kecurangan dialami tim Indonesia. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, ternyata cuma timnas e-sport Indonesia yang diperlakukan tidak baik dan tidak profesional oleh panitia SEA Games Kamboja. Cabar yang lain tidak mengalaminya dan jauh hari sudah jelas THB maupun drawing dan technical meetingnya. Tapi itulah macam yang ada satu kemenangan dari Indonesia, malam baru dibagi itu pingat. Masa tu gelap, pakai lampu kereta saja. Masa tu alasan sebab lebih masa jadi kelewatan baru gitulah. Tapi sepatutnya adalah tempat-tempat yang khas kan. Sebab ini sukan SEA, jadi kena buat yang sesuatu yang memang khasnya lah. Kalau tengok ya, adab menyambut tamu ni memang, kalau yalah saya mungkin ada kekurangan juga di situ kan. Tapi saya nampak kalau Indonesia bukan sejak rakyatnya kalau menyambut tetamu, pemimpin sekali kalau menyambut tetamu pasti akan puas hati yang bertandang ke Indonesia. Macam kalau dari segi pemerintahan KTT G20 semua berpuas hati. Baru-baru ini lagi ASEAN dibawa di Labuan Bajo, sehingga kan pemimpin-pemimpin negara yang lain rasa hilang stres. Itulah saya nampak keunikan dan perbezaan pemimpin-pemimpin yang lain berbanding dengan Presiden Jokowi. Dia ada satu kelainan apabila membuat pertemuan yang besar macam KTT G20, KTT ASEAN di Labuan Bajo. Dia mempromosikan terus Labuan Bajo Indonesia tu, tempat-tempat pelancongan itu. Bukan sekadar meeting begitu, hanya meeting je dapat. Tapi ini saya nampak meeting dapat, pertemuan itu. Lepas tu kepala-kepala negara pun nampak apa yang ada, suasana yang ada di Labuan Bajo itu. Woi, macam jauh sudah kita cerita Labuan Bajo pula pasal ASEAN. Kita cerita ini Indonesia nekat hajar panitia SEA Games Kamboja ni. ya,
Alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Pelatih karate. Oh, klaim. Pelatih karate klaim atlet Indonesia dicurangi di SEA Games, protes ke Federasi Asia dan Dunia. Nah, barulah. Ketinggalan update terbaru dari kami setiap harinya. Oke, tanpa pakai basa-basi, langsung saja kita Poin hilang, tim karate Indonesia dicurangi wasit. Woi, langkah karateka Indonesia. macam mana boleh hilang poin begitu? Ini main buyuk nih orang bilang. Tahu main buyuk? Meraih emas di SEA Games tahun 2023 harus tersendat. PB Forky selaku induk organisasi karate di tanah air merasa perjuangan sejumlah atletnya telah dicurangi oleh wasit Kamboja. Cabang olahraga karate sudah dimulai sehari setelah SEA Siapa ini? Games tahun 2023 Kamboja resmi dibuka pada Mei yang lalu. Sayang, sejumlah karateka Indonesia merasa mendapat perlakuan yang tidak adil dari wasit Kamboja. Hal itu dirasakan oleh atlet di nomor kata berenggu putra, kata perorangan putra, dan nomor komite berenggu putri. Manajer tim karate Indonesia Yusran Arif mengatakan indikasi kecurangan sejatinya sudah dimulai. Ia sadari sejak hari pertama karate dipertandingkan. Woi, marah betul atlet Indonesia. Siapa ndak marah kalau hilang poin? Emas, namun gagal setelah Vietnam yang diputuskan sebagai pemenang. Dari awal sejak hari pertama pertandingan karate Indonesia memang saya sudah curiga ada kecurangan dari kata berenggu putra yang harusnya target emas, tapi justru lawan Indonesia di final yakni Vietnam yang dinyatakan menang. Vietnam bahkan kaget dengan hasil tersebut. Tapi Vietnam pun saya terkejut. ragu, kata Yusran dalam rilis yang diterima wartawan pada hari Senin tanggal 8 bulan 5 tahun 2023. Namun hari kedua kecurangan justru lebih jelas terjadi lagi. Atlet kami di kelas 75 kg komite Ignatius Joshua itu tidak diambil poinnya. Saat menyatakan protes pun kami diusir. Tidak diambil poin. Mana boleh begitu? Kemudian Yusran menambahkan jika kecurangan panitia SEA Games tahun 2023 yang digelar di Kamboja terus berlanjut hingga hari Senin tanggal 8 bulan 5 tahun 2023. Akibatnya peluang emas yang seharusnya terbuka sirna karena penilaian yang dirasa sangat tidak adil. 3 poin yang seharusnya masuk tapi dianulir. 3 poin. Bahkan yang membuat saya bingung, wasit yang biasanya netral dari Kazakhstan kali ini justru sebaliknya tidak netral. Kami pun wah ini nih yang saya bagi tahu tadi itu. Waktu malam dengan lampu kereta saja. Bisa lagi katanya next pertandingan tapi pas ini protes lagi. Ya jujur saja tim karate Indonesia dikata berenggu putra perorangan putra, berenggu putra merasa dicurangi oleh panitia SEA Games Kamboja. Itu infonya. 3 poin hilang. Jadi Indonesia menjangkakan agar mendapat medali emas. Sepatutnya begitulah kan. Tetapi oleh kerana poin itu tidak dimasukkan mungkin, memang tidak dimasukkan lah, jadi menyebabkan Indonesia tidak dapat meraih pingat emas itu. Padahal Indonesia ni dari segi komitmen acara sukan SEA ni, mereka betul-betul memberi komitmen yang terbaik ya. Bersungguh-sungguh dalam semua acara yang mereka sertai itu, sehingga akan banyak kecemerlangan dan juga pencapaian-pencapaian yang sebelum ini tidak ada, tapi bila sukan SEA baru-baru ni banyak pencapaian yang terbaru yang diperolehi oleh pasukan timnas Indonesia, kerana mereka ni betul-betul bersungguh-sungguh yang saya tengok atlet-atlet dari Indonesia ni. Itulah poin-poin begitu pun diorang ambil kira, kerana bagi mereka
usaha yang mereka lakukan ini adalah maruah bagi mereka. Kerana bayangkan, sepatutnya boleh dapat emas, tetapi oleh kerana kecurangan wasit begitu, akhirnya Indonesia tidak dapat. Sehingga kan kalau saya tidak silap dengar, pasukan yang digelar menang tu pun tadi terkejut, dikatakan begitu, tidak tahulah macam mana. Jadi itulah yang untuk tim Indonesia ni bagi saya satu tim yang kuat sebenarnya. Mereka sangat berenergi ya, semangat yang tinggi. Bayangkan banyak acara-acara yang mereka perolehi medali emas. Itulah kekuatan atlet-atlet Indonesia ni. 545 orang dihantar. Jadi semua atlet-atlet dari Indonesia ni sudah melakukan yang terbaik, komitmen yang terbaik untuk membawa nama negara Indonesia tu. Nah, jadi kalau wasit macam ini rasanya tidak seharusnya dia lakukan perkara seumpama ini, kerana usaha-usaha atlet-atlet bukan sejak dari Indonesia tetapi mana-mana negara ya sudah membuat yang terbaik sebenarnya. Kerana memang ada menang ada kalah dalam adat perlawanan ini, tapi biarlah menang dan kalah itu secara adil. Itu baru gentleman begitu. Jangan kalah dikarenakan oleh kecurangan wasit begitu. Jadi itu tidak bermaruah. Yang wasit itu rasanya tidak bermaruah lah begitu. Sebab dia tidak betul-betul amanah. Mungkin yalah, kita tidak tahu apa perundingan di belakang, tetapi yang pastinya bagi saya kekalahan Indonesia ya karate ini bukan kerana kekalahan yang dilakukan oleh atlet, tetapi ini adalah punca daripada wasit. Bagi saya Indonesia tetap menanglah, ataupun emas itu memang Indonesia miliki. Orang semua tahu. Ini sudah tersebar di media sosial. Jadi artinya dari yang secara intinya itu Indonesia sebenarnya adalah juara, ataupun Indonesia lah yang selayak-layaknya mendapat medali emas itu. Kerana kalau ditengok tadi poin itu sudah tiba-tiba hilang poin. Macam mana boleh hilang poin itu? Itu tidak dicatat mungkin. Jadi menyebabkan Indonesia tidak dapat medali emas itu. Jadi itu bagi saya, Indonesia gol adalah milik Indonesia, bukan yang tadi dibagi itu kiranya penipuan begitu tuh. Nah, apapun itu sejak semoga pasukan timnas Indonesia tidak patah semangat, dan juga kalian memang hebat-hebat. Bagi saya kalian adalah atlet yang terhebat dari negara Indonesia yang dihantar untuk menyertai Sukan C yang diadakan di Kamboja. Banyak lagi cerita-cerita lain, tetapi kita highlight pada perkara ini saja disebabkan kecurangan wasit. Akibatnya Indonesia tidak dapat memiliki ataupun tidak dapat medali emas itu. Kerana apa? Kerana kecurangan itu. So, itu saja untuk kali ini. Bagaimana pula pandangan kalian untuk perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.